sudah 38 ya yang masuk ya? Sudah 42, Pak. Ya. Sudah 42. 42 sama saya ya, 42. Oke, kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan 17 menit. Iya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga masih dapat mengikuti perkuliahan ya, khususnya mata kuliah saya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Ini mohon maaf belum bisa pakai sepada karena saya beberapa hari ini memang masih sibuk dan belum sempat mempelajari ya, belum sempat mempelajari apa terkait pembelajaran mengenai sepada, tetapi paling tidak kita masih bisa berproses belajar ya melalui Zoom meeting ini walaupun waktunya tidak terlalu lama. Nah, sebelumnya teman-teman saya harap untuk silahkan seperti kemarin absen ya, absen silahkan di Zoom meeting ini ketik nama dan NPM, nanti Mas Fajri silahkan dibuat seperti pertemuan minggu yang lalu dan dikirim ke saya. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materi. Kalau kemarin kita sudah ngobrol berkaitan dengan awal perkuliahan ya, terkait pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini saya akan masuk ke dalam materi. Nah, teman-teman, sebelum kita ini belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan, paling tidak ya, langkah awal yang harus kita pahami adalah mengerti ya, mengerti mengenai apa sih yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan. Nah, buku yang saya gunakan ini adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Ya, ini karangan Bapak Budi Juliardi SH MPD ya. Nanti kalau memang mau cari bukunya seperti ini, nanti kalau tidak saya foto, silahkan teman-teman cari di toko buku. Saya yakin buku yang seperti ini mudah didapat ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ya. Karena saya yakin dulu ketika kalian sekolah di bangku sekolah menengah ya, baik pertama maupun sekolah menengah atas yang namanya pendidikan kewarganegaraan ini pasti kalian dapatkan. Nah, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah yang pada hakikatnya ya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan yang pertama. Ya. Jadi apa sih yang dipelajari di pendidikan kewarganegaraan? Jadi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata kuliah ya yang pada hakikatnya menyelenggarakan yang pertama pendidikan kebangsaan ya. Nanti teman-teman akan belajar masalah kebangsaan, lalu teman-teman akan belajar masalah demokrasi ya. Nanti teman-teman akan belajar masalah hukum ya, nasionalisme, multikultural ya, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa juga ini guna apa? Guna untuk mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Ya. Jadi mengapa Pak mahasiswa ini jurusannya komputer misalnya, jurusannya teknik, jurusannya FKIP, kok harus belajar mengenai ya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Karena ya di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah ilmu bagian-bagian yang nantinya ya akan kalian temukan kepada kehidupan yang sebenarnya ya. Saya yakin kalian ini nggak akan sampai tua nanti kuliah ya. Yang jelas kalian kuliah menimba ilmu. Nah, setelah nanti pastinya ya kembali ke masyarakat dan kalian pasti akan ketemu masalah kebangsaan.
kalian akan bertemu masalah demokrasi, ya, dari, untuk, dan oleh rakyat misalnya. Simpelnya seperti itu. Ya, demokrasi apa? Mungkin terkait musyawarah, mungkin terkait dengan pemilu, ya, pemilihan umum misalnya, ya, atau apa, permasalahan-permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, nanti teman-teman juga akan bisa menilai dan membandingkan antara teori yang disampaikan oleh dosen, teori yang kalian baca di dalam buku, ya, dengan kenyataan yang terjadi di sudah memenuhi asas demokrasi yang baik berdasarkan teori, ya, nanti kalian akan bisa membandingkan. Ya, ini adalah bekal. Lalu selain kebangsaan, demokrasi, teman-teman juga nanti akan sedikit, ya, dalam satu bahasan akan belajar mengenai hukum. Kok bisa Pak belajar hukum? Iya, di dalam pendidikan kewarganegaraan ada materi, ya, yang berkaitan dengan hukum. Ya, walaupun kita jurusannya bukan hukum, tidak kuliah di fakultas hukum, tetapi paling tidak, ya, yang namanya mahasiswa, yang namanya orang berpendidikan tinggi harus tahu tentang dasar-dasar hukum. Karena pada sejatinya kehidupan manusia, kehidupan masyarakat ini tidak lepas dari hukum. Saya berikan contoh, ya. Manusia itu dari mulai lahir sampai nanti kita ini mati, ya, itu semua berurusan dengan hukum. Kok bisa? Ya, jadi ketika Sinyal. Ini tempat kita yang nggak ada suaranya apa tempat itu? Apa bapaknya? Bapaknya ini hilang sinyal ini. Bapaknya hilang sinyal. Kirain itu kok nggak bunyi. Astagfirullahaladzim. Beli sinyal dulu. Kok mati? Coy, tempatku kok zoomnya sering keluar sendiri ya. Bersihin memori. Nggak ada sinyal tuh, nggak ada sinyal. Ada sinyal itu. Sinyalnya full. sudah bisa masuk ya. Bila nanti saatnya telah tiba. Pal. Masuk Pal, dosennya Pak. Kan ku Sudah masuk ya? Sudah masuk lagi? Sudah Pak. Oke. Tadi hilang ya. Oke. Ya, ada iklan, ada yang nyanyi tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Berbicara masalah hukum. Apa? Kalian ini bukan jurusan hukum tetapi harus belajar hukum, ya. Saya sampaikan tadi, ya. Karena yang namanya manusia ini setiap hari, ya, itu berurusan dengan hukum. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pasti akan sampaikan di awal, ya, yang namanya manusia dari sejak dia lahir sampai nanti kita mati kita ini kan semua pasti mati, ya kan? Itu pasti akan berkaitan dengan hukum. Contoh, seseorang yang baru lahir, ya, di negara ini pasti berurusan dengan hukum apa? Yang menerangkan seseorang ini adalah warga negara baru, ya, diakui oleh negara, itu pasti ada legalitas. Legalitasnya apa?
legalitasnya berupa akta kelahiran. Ya, secara administrasi ketika orang tidak mempunyai akta kelahiran, dia tidak akan bisa naik jenjang ya untuk mengurusi permasalahan administrasi yang lainnya. Itu yang pertama. Ya, dan sampai nanti kita mati, ya, tentunya surat keterangan kematian itu akan diperlukan. Ya, apabila untuk mengurus persyaratan-persyaratan administrasi, ya, waris misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi kita tiap hari akan berkaitan dengan hukum. Jadi saya harap walaupun teman-teman kuliahnya tidak di Fakultas Hukum, nanti kita akan coba belajar untuk memahami apa sih yang dimaksud hukum itu, bagaimana, dan hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa. Sesuai tidak dengan teori yang disampaikan oleh dosen? Sesuai tidak teori yang kalian baca di buku, ya, berdasarkan fakta dan kenyataan, ya, situasi dan kondisi permasalahan hukum yang ada di negara kita. Nanti teman-teman akan bisa menilai, ya. Jadi ketika kita belajar ini, ya, kita belajar mengenai teori dan kita juga bisa membaca kenyataan. Demokrasi tadi saya sampaikan, hukum saya sampaikan, misalnya, ya. Jadi kalian sudah seorang yang dewasa, ya, berpendidikan, nanti akan bisa menilai. Ya, selain kebangsaan, demokrasi, dan hukum, teman-teman juga nanti akan belajar nasionalisme. Ya, bagaimana yang namanya mahasiswa ini, ya, bisa mempunyai rasa atau jiwa nasionalisme. Apa yang harus diperbuat? Nasionalisme itu yang seperti apa? Apakah harus perang, misalnya? Apakah harus angkat senjata, misalnya? Atau yang seperti apa? Ya, nanti akan kita terangkan. Lalu kita juga akan belajar mengenai multikultural. Ya, kita pahamlah, kita di Indonesia ini termasuk negara yang kaya. Kaya apa? Kaya apa saja. Ya, sumber daya alam kaya. Masalah ras suku Indonesia itu banyak. Masalah bahasa kurang lebih dari 300 dialek bahasa. Indonesia kaya. Ya. Jadi kita ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kalian bayangkan kalau dari Aceh sampai Papua itu berapa sukunya? Ya. Wong kita orang di Provinsi Lampung ini yang asli teman-teman sukunya Lampung saja, ya, itu sudah terbagi-bagi. Ada teman-teman yang dari Abung, ada teman-teman yang dari Sungkai, ada teman-teman yang dari Pubian, ada yang teman-teman dari pesisir, ya, atau peminggir. Itu pun, ya, adat istiadat mungkin atau cara berbicara dialeknya sudah berbeda-beda. Inilah Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga, ya. Jadi kalau masalah perbedaan itu jangan dijadikan ajang perselisihan. Ya. Perbedaan ini mari kita gunakan sebagai apa? Sebagai ajang bahwa kita ini kaya. Ya. Saya rasa di negara-negara lain, ya, tidak ada negara ini apa yang mempunyai suku ras yang banyak seperti Indonesia. Kalau selain Indonesia, ya, negara-negara yang banyak sukunya itu sering perang. Kalau kita dilihat dari jumlah, ya, berapa mungkin puluhan ratusan suku dibandingkan jenis konfliknya sedikit. Ya, kalau di negara lain nggak bisa. Kita lihat di Indonesia, agama saja. Komplit Indonesia ini agama. Ya, agamanya komplit. Belum lagi orang yang mempunyai kepercayaan aneh-aneh itu banyak toh.
mental. Gak kuat sinyalnya sana. Keluar lagi bapaknya. Iya mental itu. Rizky, Oi. lo pakai laptop kan ya? Mm-mm. Ini Ki, tolong save ini chatnya, bisa nggak? Coba tanya dulu dia dari awal apa enggak, Jeri. Kamu dari awal nggak? Paling awal yang absen itu Dwi Oh, Kurnia. yang was ya Kina. Aku sempat ini kan tadi kuliah keluar doang, soalnya. tapi gak ada NPM. Gak ada NPM-nya gitu. Iya nggak apa-apa, jadi di Nggak ada save aja. NPM ya? Ki. Di save aja semua nggak apa-apa. Iya, kan Save aja. semua. Iya, cuma Dwi Kurnia doang. Cek. Yuk Amet cah, mau kepencet. Bisa kan Ki, si Rizky? Bisa nggak? Udah save. Oke, siap. Makasih. Nanti kirim ke aku ya. Siap. Ada satu lagi nih masuk siapa ini? Nggak Ya apa-apa pokoknya dia sampai kalau akhir aja kalau nggak Ki. kalau NPM udah aja ya. set dia auto nyampe akhir dia. Nanti masuk Berarti sendiri save selanjutnya. Oke. Terus kalau misalnya nggak masuk tak save lagi. Oh. Lah bapaknya aja belum masuk lagi. Yang dhisik gede-gede aku tunggu sih dhisik gede-gede ya. Ya paling saya gitu. Sini lu Wahid ambil tiduran. Hidayat Nur Wahid itu. Iya, si Wahid bisa-bisanya lu. Ya. Apa sih? Lah bapaknya lo belum masuk. Jadi Oi, kita nggak ada lomba-lomba gitu, jadi lomba apa? Lomba apa anjir? ya kayak futsal, bola. Guys. Halo guys. Yana Belum bacot ada Yana. itu Ki. Bacot Yana. Parah Habib. Hey. Halo guys, David di sini. Habib saha anjing. Habib Jafar bin Mukaroma. Kita lanjut videonya skuy. Iya, Fadian cuy. Gila si Rizky sih ganteng banget sih. Apa sih ini? Ya Allah, terbang nih. Gila. Parah sih Rizky Gantengnya banget. buset. Ih, gay. Ganteng banget sih. Yana gay Yana. Oh, udah pengen apa sih? Pengen skin apa lo? Oh, ngomong kayak gitu pengen skin lo. Kata bapaknya akhirin aja. Rizky ganteng banget sih hari ini sih. Gila sih. Cuma Skin apa ganteng sih? kalau ghostingin cewek. Pengen skin apa Udah sih? dirampungin absennya ya. Dirampungin absennya dulu. Pengen skin apa, Yan? Boleh apa aja lah. Give skin bang. GG Gaming bang. Yana collab Yana. Yan, ntar kita collab ya. Pian.